Hi guys, I'm JV and welcome to my channel Christian Victorious. Yo kawan-kawan semua, selamat datang lagi ya. Sorry banget nih ya, hari ini aku baru upload sekarang yang mungkin ini sekitar jam 7 uploadnya ya. Nah jadi tadi ada kesibukan ya teman-teman ya. Jadi ya biasalah ya kan, habis acara ada kesibukan dan mungkin next video akan ada di jam 9 atau jam 10 nanti. Ya karena jam 7 aku ada meeting, ada sedikit proyek yang kalau diterima mungkin ya kita lihat aja nanti ke depannya gimana proyeknya dan tetap akan kumumin di YouTube ini, oke? Nah, jadi bagi teman-teman ya yang nanya, "Bang, update BTC gimana hari ini?" Oke, as plan kemarin ya. Sesuai rencana, sesuai plan yang kemarin, tidak ada berubah dan tidak mengurangi rasa hormat terhadap pergerakan daripada Bitcoin yang sudah punya sedikit itikat baik dan beberapa koin juga punya itikat baik. Bang, kemana kita bang? Ya pasti kelima ya. Ini gambarnya tidak ada yang berubah dari yang kemarin, plan BTC masih tetap sama. Nah, tapi harus ada yang sedikit hati-hati nanti malam sekitar jam berapa ya? Jam 1-an deh ada berita, nanti kita lihat aja. Nah, jadi kita lihat dulu teman-teman. Ya, kita besarin. Nah, jadi hari ini pertanggal 10 Februari Bitcoin sedikit breakout daripada area yang kemarin dan sekarang udah diperdagangkan di level 44,7. Padahal di sini kemarin adalah area resistnya ya. Sorry, ya benar area resist. Dan kalau kita lihat sekarang udah bull div lagi dan di sini, nah ini kelihatan maksa, bull yang maksa. Nah ini yang harus hati-hati kayak gini. Karena apa? Karena dia bisa cepat ke atas kayak gini. Nah udah koreksi mentok kemarin, udah pasti naik kalau kita pakai indikator stochnya ini. Nah kalau kita lihat kayak gini, ini golden cross dan ini artinya endingnya udah pasti mau naik lagi. Nah ini sekarang kita lihat ini lagi berada di resistnya yang kemarin ya guys ya. Nah ini resistnya yang kemarin dan kalau candlenya kayak gini udah fix ya. 90% ini full candle udah kayak gini udah pasti jebol, apalagi ini time frame 4 jam ya. Kita mungkin tinggal tunggu closingnya ini jam 8 ini jam 6 dan bentar lagi jam 7 ini adalah closing dan ganti candle untuk time frame 4 jam ini. Oke bang, gimana pergerakan yang lain? Oke, pergerakan alt yang lain mungkin ada yang sedikit uring-uringan, contohnya BNB ya tadi sempat BNB sempat uring-uringan ya teman-teman ya. USDT ya. Nah, patternnya ini sempat uring-uringan ya. Agak apa kemarin. Nah, ini yang kemarin aku gambar ya. Kalau kita lihat yang kemarin, ini kan aku mau cari area seroknya dan dia nggak dikasih turun ya. Masih di tetap area supportnya yang kemarin, yaitu dekat-dekat Fibo 0,38 dan sekarang udah balik arah. Oke, karena udah balik arah, mungkin kita akan menentukan gimana perhitungan untuk dia naik. Oke, kebalik ya. Oke, dia kebalik guys. Salah, ini harusnya 0 guys ya, ini harusnya 0. Nah, naikin dulu nih. Oke, naik sini ya. Nah, ini 0 kemudian dia reject di sini di 2,648 dan ya kayaknya bakal mencoba lagi di area sini ya. Mencoba lagi di area sini karena di situ ada resistnya yang kemarin yang belum kejebol juga dan ini hanya nge-wick doang. Hanya nge-wick. Apa yang itu nge-wick bang? Shadow ya, garis ekor yang panjang itu nge-wick namanya. Nah, jadi aku kemarin sempat beli di harga 414 ya. Nggak sampai sekeping sih, cuma 0,7 lah. 414 dan sekarang 427. Oke, mantap. Nah, ini ada potensi juga untuk HNS. Dari mana tuh bang potensi untuk HNS gitu kan? Teman-teman bisa lihat bahaya ini kalau terjadi yang namanya rejection di area sini. Nih ya, ini left, ini head ya, ini headnya dan ini rightnya ya.
ini right-nya. Nah, ini bisa jadi bahaya nih. Kalau misalnya reject tiba-tiba merah lagi, dah ini udah pasti HNS. Nah, itu yang ditakutin. Tapi semoga enggak, semoga lanjut sesuai plan ke wave 5. Ya kalau misalnya nggak tercapai nih wave 5-nya gimana? Ya kalau nggak tercapai wave 5-nya ya artinya di mana tempatnya dia bisa kira-kira kita TP ya di situ kita TP gitu guys ya. Jadi fleksibel aja. Jadi jangan dipaksa kalau misalnya nggak sampai ke wave 5 ya udah nggak apa-apa. Soalnya di sini stochnya menunjukkan indikasi-indikasi yang kurang sehat tanda kutip ya, bukan tidak sehat, kurang sehat karena dia sebelum waktunya dia mau dead cross kemudian dipaksa untuk naik lagi. Bisa nggak bang terjadi kayak gitu? Sebenarnya bisa-bisa aja karena semua pergerakan itu kan berdasarkan candle ya. Yang membentuk indikator ini tuh candle, semuanya tuh candle gitu kan, candle ini. Jadi ini tuh menunjukkan psikologis orang gitu kan. Kalau ngeliat candle kayak gini, ini bull div, yang cantik, kira-kira masuk, udah pasti masuk ya, nggak mungkin enggak. Kemudian yang di sini kayak gini patternnya kira-kira masuk nggak? Ya pasti masuk gitu. Karena apa? Karena udah tersetting di secara apa ya? Secara psikologis market, psikologis orang juga. Kalau belajar kita belajar psikologinya. Nah, itu akan memicu ya orang semakin membeli. Makanya ketika pump makin pump gitu kan, ketika dam makin dam, itu psikologis ya. Psikologis. Nah, ini BNB untuk hari ini ya kira-kira kayak gini ya. Semoga berjalan sesuai plan dan sesuai rencana. Dan kalau hari ini ya rekomendasi koin kayaknya aku masih belanja koin-koin yang kemarin dan belum ada yang terlalu apa ya menggiurkan. Ya kita lihat Ethereum aja dulu. Ya, hari ini kita yang kayak gini-gini aja. Nah, Ethereum ini ya. Nah, dia ada plan di sini ya, dekat-dekat resist di sini teman-teman. Oke, ini kayaknya kejauhan deh. Kayaknya ada resist sebelah sini. Oke, kita gambar coba. Nah, ada resist di sini ya, bisa jadi naik dulu, tek mantul ke bawah sini lagi, kemudian baru lanjut naik. Nah, ini dia yang namanya itu retest ya. Retest resist, bukan retest support. Nah, ini retest resist guys. Kalau misalnya jebol gimana bang? Hati-hati kalau misalnya jebol. Ini udah indikasinya mau tinggi, bahaya ini. Udah berada di level berapa kita sekarang? Di level 65, bahaya ya. Akan terjadi yang namanya overbought dan bisa terjadi koreksi. Nah, mungkin ketika koreksi nanti baru pembentukan candle yang pattern yang kayak gini baru naik lagi. Nah, kira-kira market udah cukup enak untuk saat ini ya. Karena dari indikator dari Bitcoin dan dari kawan-kawan sudah menunjukkan pergerakan-pergerakan yang cukup signifikan, cuman agak waspada aja subuh nanti ada berita. Ya, kita lihatlah kira-kira benar nggak beritanya. Bukan ngefoot ya teman-teman ya, tapi wajib diperingatkan biar nggak terjadi kejadian gitu. Kalau yang ada profit pasang SL plus kan nggak susah ya kan. Nah nanti misalnya turun ya masuk lagi lah ya kan, jangan kayak orang susah gitu kan. Kok turun protes, turun masuk lagi kalau kita udah positif di bullish trend. Kecuali kita di bearish trend gitu kan, bilang wah masuk bang serok, sangkut di sini. Yang serok lagi sangkut, serok lagi sangkut, serok lagi sangkut, ya kan, baru naik lah dikit gitu ya. Nah kira-kira gitu aja video podcast kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Nah nanti aku bakal bahas suatu wallet ya yang cukup bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga berguna walletnya gitu. Oke. And ya kira-kira gitu aja. See you next video. Bye bye.